pujian dan syukurku ku bawa padamu ya Tuhan kami dengan segenap hati ku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tahu Tuhan dalam ketimpangan Tuhan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Yesus. Bukan hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku berapa tahun segenap hidupku
Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Yesus, kami dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung kau di tempat tinggi, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung kau di tempat tinggi, Bapa. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, untuk ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu.
Padamu ya Bapa, biar kiranya Engkau menjawab kami tepat pada waktumu ya Bapa. Kami bisa datang ke Ibu Mary ya Bapa. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih dan terima kasih dan tentunya kami berterima kasih apapun yang kami miliki, apapun yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang terbaik Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau sediakan bagi kami Tuhan untuk bisa memuji menyembah-Mu Tuhan, satu hati terus di dalam Engkau Tuhan, dan Kau berikan kekuatan yang selalu baru bagi kami Tuhan, untuk satu hati selalu di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami dan rumah-Mu di dalam gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Khususnya kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan Kau berkati pemilik gedung ini Tuhan, khususnya Pak Agus Tuhan. Kami percaya apapun kerinduannya Tuhan, baik dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarganya Tuhan, khususnya untuk penjualan berbonya Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tangan terus memberkatinya Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa, yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pertemukan kami dengan Pak Agus. Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan, Kau punya rencana yang terbaik Tuhan, sehingga kami bisa berteduh bernaung di dalam rumah-Mu, di rukonya Pak Agus Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana-Mu selalu yang terbaik, pertemuan yang terindah yang Pak Agus Kau berikan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami juga percayakan Tuhan keluarga kami sudah menaburkan berkat-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dan dalam persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Biarlah berkat-Mu saja Tuhan yang selalu turun Tuhan atas kehidupannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, dan pelayanannya, semuanya Kau berkati selalu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat-Mu di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami juga percaya seluruh kegiatan yang kami lakukan Tuhan di dalam gereja-Mu Betani Jemaat Immanuel, baik dalam ibadah raya, PBI, doa fajar, doa semalaman Tuhan, diut sekolah minggu Tuhan, dan ibadah fellowship Jum Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang hadir terus Kau lipat kali gandakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Kau berikan cuaca yang terbaik, Kau berikan segala apapun yang kami perlukan, khususnya kelancaran internet dalam ibadah fellowship Jum Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dengan kesehatan yang terbaik selalu Kau sertai Tuhan bagi seluruh jemaat Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk keluarga kami
yang sakit Tuhan pada saat ini. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau terus pulihkan kesehatan, Engkau terus sembuhkan Tuhan, sehingga kami bisa dapat berkumpul kembali dalam setiap kegiatan yang Kau sediakan Tuhan. Kami juga percaya untuk keluarga kami yang belum bekerja Tuhan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan talenta yang mereka miliki Tuhan. Kami percaya seberat apapun beban yang mereka hadapi, kami percaya Kau telah lepaskan segala bebannya dan Kau gantikan dengan berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk terus pemulihan Ibu Marbun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau-lah yang selalu Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan Ibu Marbun, Pak Marbun dan Naomi Tuhan. Berkati selalu Tuhan kesehatan khususnya Ibu Marbun Tuhan. Terus semakin hari semakin Kau pulihkan Tuhan, sehingga keluarga Ibu Marbun dapat berkumpul kembali Tuhan di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami bisa bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami juga percaya Tuhan keluarga kami yang sudah menjauh dari Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau terus berikan hati yang selalu bersyukur, Kau terus berkati mereka Tuhan, sehingga mereka selalu Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga keluarga kami yang terhilang Tuhan bisa kembali lagi ke dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya hanya rumah-Mu saja Tuhan di tempat ini Tuhan, yang selalu Tuhan Engkau berkati selalu Tuhan. Engkau berikan hati yang bersyukur Tuhan. Kami percaya seluruh pengerja di tempat ini juga Tuhan, Engkau berikan kesatuan hati Tuhan untuk selalu melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan seluruh pengerja di tempat ini hanya memandang salib-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang mengganggu pelayanan kami Tuhan, Engkau yang membela kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau jauhkan segala hati dan pikiran yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya hati dan pikiran yang memandang salib-Mu Tuhan, yang Kau berikan, Kau berkati untuk seluruh para pelayan-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan segala apapun program yang Bapak Gembala dan para pengerja pergumulkan Tuhan, kami percaya Kau berkati, Kau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa, khususnya untuk memiliki gedung secara permanen Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun tempat yang Kau pilihkan, kami percaya semuanya adalah yang terbaik Tuhan, semua adalah yang terindah Tuhan, sehingga kami merasakan terus Tuhan berkat kasih-Mu yang luar biasa selalu memeluk dan memegang kami Tuhan. Kami percaya Kau menuntut kami ke jalan yang terbaik, yaitu surga-Mu yang kekal Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk keluarga kami yang berada di luar kota Tuhan. Kami percaya khususnya keluarga Yohanes, Rifka Tuhan, Ari dan Evina Tuhan, serta keluarga Opani Tuhan, keluarga Ibu Sunai Tuhan. Kami percaya Tuhan dan keluarga Ibu Sunping Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, baik di dalam keluarga, pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan, dan pekerjaannya, kami percaya Tuhan Kau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga mereka terus melekat Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Jauhkan Tuhan kami semua Tuhan dari segala apapun yang tidak kami inginkan Tuhan, khususnya cuaca dan keadaan alam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan pertolongan perlindungan yang luar biasa Tuhan. Jauhkan Tuhan dunia ini dari segala bencana alam apapun juga, kekerasan apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami Tuhan dapat bertumbuh sesuai dengan firman-Mu, dengan kasih-Mu yang terindah Tuhan.
sehingga mereka Tuhan dapat bertumbuh dewasa Tuhan, dengan selalu Tuhan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga berkati para suami di tempat ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, rindukan Tuhan. Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah para suami di tempat ini menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana Tuhan, penuh kasih yang seperti Engkau Tuhan, sehingga dapat menjadi pemimpin yang luar biasa Tuhan, seperti Engkau Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan. Begitu juga kaum ibu di tempat ini Tuhan, jadikan yang doa yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui seorang ibu Tuhan, terus Tuhan ada kekuatan yang selalu baru Tuhan di dalam rumah tangganya Tuhan. Jauhkan Tuhan para kaum ibu di tempat ini dari segala pikiran yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Kami hanya percaya sukacita penuh Kau berkati Tuhan kaum ibu di tempat ini, biar semakin hari Tuhan para kaum ibu di tempat ini semakin banyak memenangkan jiwa Tuhan, baik di dalam rumah tangganya maupun di lingkungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur saat ini Tuhan Kau berkati keluarga berkati Tuhan, baik anak mantu dan cucunya semuanya Tuhan. Engkau berkati kami, bersyukur kesehatan yang terbaik Kau berkati untuk Pak Suhadi dan Ibu Tati Tuhan. Kami percaya Tuhan segala kerinduannya Tuhan Kau nyatakan dengan berkat yang luar biasa. Biarlah terang terus melekat Tuhan di dalam keluarga Ibu Tati Tuhan. Biarlah dimanapun keluarga besarnya berada Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Kami juga percaya khususnya keluarga hamba Tuhan, baik suami hamba dan anak mantu dan cucu hamba semuanya Tuhan, biar selalu dalam kasih yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan keluarga hamba Tuhan, Kau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Berkati juga Bapak kepada kami Tuhan, apapun visi dan misinya semuanya Kau nyatakan dengan yang terbaik dan yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah doa kami Tuhan. Kami hanya percayakan semua yang dalam tangan kasih-Mu Tuhan, karena Engkaulah jawaban yang terbaik dalam setiap pergumulan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami juga mohon hamba-Mu untuk bagaimana kami dengan Tuhan kami topang yang di atas senantiasa pelayanan untuk kuasa-Mu Tuhan ada Tuhan hidup banyak hikmat-Mu menguasai hidupnya Tuhan, terlebih Tuhan kekuatan iman-Nya Tuhan yang dari Engkau, bukan penghiburan, bukan jalan dan setiap permasalahan yang ada Tuhan, dan mulai hamba-Mu ini Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Tuhan tolong berkati Tuhan keluarganya Tuhan, baik istri anak cucunya Tuhan, berkati, berikan kesehatan, jadikan mereka senantiasa berkati menanggung keberadaan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan bagi keluarga hamba-Mu Tuhan, khusus bagi gereja-Mu Tuhan, pimpinnya kepada tempat ini Tuhan di Betani Manuel Tuhan, Kau tolong Tuhan, bukakan Tuhan senantiasa Tuhan visi-visi yang baru Tuhan, agar Tuhan setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan kami boleh merasakan Tuhan perawatan Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam gereja ini Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh dipuaskan Tuhan, terlebih kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau dalam segala pujian dan penyembahan kami Tuhan, hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan dengan lawatan khusus Tuhan. Berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka kerinduan juga Tuhan menyembah Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Kami berdoa untuk para pengerja, pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, baik dalam bidang praise and worship Tuhan, pemuji, pemusik, maupun juga Tuhan yang bawa firman-Mu yang aset kolektan semuanya Tuhan, multimedia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kau memberkati Tuhan, memberikan Tuhan hikmat Tuhan, supaya Tuhan membukakan Tuhan satu terobosan-terobosan Tuhan untuk mempermajukan gereja di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu ditinggikan Tuhan, banyak jiwa-jiwa di mana bagi kerajaan-Mu. Demikian
minta juga bagi tempat-tempat yang kosong, bangku-bangku yang kosong Tuhan, Kau tolong Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa di Tuhan, untuk mereka Tuhan rindu Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tiada terbatas Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib Bapa, senantiasa Tuhan boleh menolong, memberkati gereja di tempat ini Tuhan, gereja kami ini Bapa. Terima kasih Bapa, juga berdoa gereja-gereja sekitar Harapan Indah ini, khusus Tapak Aksa Modern ini Tuhan, mau memberkati persatuan hamba-hamba-Mu dalam satu hati Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tiada ada persaingan apapun juga Tuhan, sehingga kami juga boleh Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, untuk menjadi terang, menjadi garam Tuhan, sehingga jiwa-jiwa juga Tuhan boleh merasakan damai sejahtera dan kehadiran rumah-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi satu kesaksian bahwa Engkau Tuhan sungguh Allah yang sumber segala damai sejahtera, memberikan Tuhan ketenangan Tuhan bagi lingkungan di tempat ini Tuhan, kenyamanan bagi anak-anak-Mu, bagi orang lain yang datang di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan boleh senantiasa Tuhan menguasai Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu, ada firman-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Tuhan, cukupkanlah yang panjang urapan-Mu sehingga orang merasakan bahwa di sini mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan diserahkan juga untuk Ibu Mila khususnya Bapa. Kami tak tahu ada apa persoalannya, beri Kau jamah dia Bapa, Kau yang menghiburkan dia Bapa, lainnya Kau kuatkan iman dia untuk senantiasa selalu berserah kepada-Mu ya Bapa. Dalam perjalanannya Bapa, Tuhan berkati suami dan anak-anaknya Bapa. Kami juga yang berkuasa Bapa, berikan kami kekuatan Bapa untuk menjalani puasa ini, biar kiranya puasa-Mu boleh hadir sehingga kami boleh lebih Kau pakai ya Bapa, supaya harta-Mu ya Bapa. Kami rindu hidup kami jadikan berkat ya Bapa. Tuhan berkati Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Oleh sebab kami akan mengenal firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati penggemar kami kembali Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat hari yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun pergumulan kita percaya semuanya itu pasti kita mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena Yesus pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Baik saudara, pada malam hari ini, pada pagi hari ini, saya belajar tentang seseorang yang punya iman yang luar biasa, yaitu ada seorang perwira, yang perwira di mana atasannya sakit saudara. Ya. Ini cerita bahwa perwira tersebut bukannya murid Tuhan Yesus, saudara, tetapi pada saat Tuhan datang ke Kapernaum, saudara, itu perwira ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, pada saat dia menghampirinya untuk apa? Untuk kesembuhan dari atasannya, ya. Bahwa dia perwira tersebut bilang bahwa asal diucapkan saja atasannya itu sembuh, ya.
Nah, di sini kita belajar tentang iman seseorang. Kita baca dulu ayatnya di Matius 8 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan di sini, Tuhan, hambaku, ya kan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Nah, ini menceritakan menceritakan keimanan seseorang perwira, di mana perwira tersebut pun yang saya lihat ini bukannya murid Tuhan Yesus, tetapi dia mendengar akan keilahian, atau yang disebut bahwa Tuhan, ya kan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan yang pertama, iman yang tulus. Iman yang tulus, seorang perwira dia datang, ya, dia tulus, saudara, untuk kesembuhan dari atasannya, ya. Karena memang saya percaya perwira tersebut dia datang kepada Tuhan tidak diperintahkan oleh atasannya, ya, untuk mencari Tuhan Yesus, tidak, saudara, tetapi dia dari dasar hati dia, ya kan, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan sakit. Nah, oleh sebab itu dia berusaha untuk datang, ya kan, ya, dengan perbuatannya, ya. Artinya dia pada saat Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, dia langsung datang. Jadi artinya melakukan perbuatan, ya. Memang doa itu sungguh bagus juga, tetapi kita saat ini tidak bisa hanya berdoa saja. Nah, berdoa harus disertai dengan tindakan, ya, tindakan. Nah, begitu juga saya Tuhan percayakan mengembalai di tempat ini, saudara. Ya, memang di tahun ini kita harus namanya perpanjangan kontrak, perpanjangan sewa, lebih lagi ya kita pun punya kerinduan untuk memiliki suatu tempat yang permanen. Tetapi disinilah yang saya belajar dari perjalanan perwira ini, kita tidak bisa hanya diam saja, atau kita tidak bisa berseru kepada Tuhan. Memang, ya kan, memang Tuhan, ya kan, firman Tuhan mengatakan berserulah kepadaku, ya kan, berseru kepadaku. Tetapi kita ini hidup di zaman saat ini, di zaman yang serba modern, saudara. Kita memang harus berseru, tetapi kita tidak bisa hanya berseru saja. Kita pun harus melakukan action, perbuatan yang kita harus lakukan, saudara. Nah, perbuatannya apa? Nah, ini kita mempunyai visi gereja kita, visi ke depan, ya, visi visi misi yang kita mengasihi kepada sesama, lalu kita berseru. Nah, oleh sebab itu yang selanjutnya kita pun harus action, bagaimana, ya kan, untuk bisa mengatasi segala yang masalah yang ada di dalam kita maupun di dalam keluarga kita, saudara. Kita tidak bisa hanya diam saja, ya. Nah, saya ya sebagai gembala, ya sebagai kepala rumah tangga, itu harus terus memikirkan, ya kan, istilahnya harus memikirkan, muter otak, saudara. Muter otak, ya, saya tidak artinya tidak mengidentikan, mendewa-dewakan yang namanya mamon, tidak, saudara. Tetapi, ya kan, ya, tanpa uang pun kita tidak bisa apa-apa, saudara. Kita sewa, itu kan, terus operasional, ya. Nah, ya saya terus
setiap hari berserah kepada Tuhan, ya kan, berserah kepada Tuhan, meminta petunjuk, meminta hikmat, meminta kekuatan supaya Tuhan memberikan rema di dalam kehidupan saya, memberikan hikmat kepada saya supaya kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan di tempat ini, saudara. Ya, tetapi yaitu terkadang Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan beda, saudara. Ya kan? Nah, terkadang saya punya sesuatu yang dulu di luar kontroversial, istilahnya kontroversial bagi manusia, saudara. Ya, kita namanya perlu uang, tetapi ya saya punya yang saya waktu itu saya bilang bahwa ya persembahan, ya kan, persembahan ya kita jangan ya dijalankan gitu ya, hanya ya di tempat saja. Tapi di satu sisi di sini pun kita perlu juga, ya kan. Tetapi saya percaya dengan seperti perwira ini, saudara, dengan iman, saudara, pasti Tuhan akan mencukupkan. Ya kan, seperti tahun kemarin, saudara, tahun kemarin itu ya kita perlu untuk sewa, tetapi kita menabur untuk makan gitu kan. Ya itu Tuhan sediakan. Nah, begitu juga perwira ini dengan tulus. Yang penting kita tulus kepada Tuhan, tulus untuk menjalankan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saudara, dan kita melakukan, ya kan, melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan visi-misinya, saudara. Ya, jadi perwira ini dengan tulus, saudara, datang kepada Tuhan. Dia menyebutkan bahwa hambaku, artinya bawahannya ya, bawahan ini bawah hambaku, ya kan, terbaring di rumah karena sakit lumpuh, tidak bisa apa-apa, saudara, ya kan. Orang yang lumpuh, saudara, dan ia sangat menderita. Orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, orang yang lumpuh tidak bisa kemana-mana, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Mungkin hamba ini, saudara, tidak bisa bergerak juga, saudara, ya. Jadi yang kedua yang saya pelajari yaitu mengakui keterbatasan, ya kan. Perwira Romawi ini mengakui keterbatasan dan meminta bantuan Yesus. Ini menunjukkan bahwa ia tidak sombong dan mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan, ya kan? Artinya kita pun harus terbuka untuk mengakui keterbatasan kita. Ya, saya pun sebagai manusia banyak sekali keterbatasannya. Ya, banyak keterbatasan, makanya ya saya terkadang suka sharing ya dengan ya Pak Suhadi, dengan yang lainnya ya. Untuk apa? Untuk menguatkan. Saya meminta kepada Tuhan ya untuk menjalankan gereja ini, ya kan. Satu hal yang saya minta kepada Tuhan yaitu supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat terus menjalankan gereja ini, saudara. Ya, karena memang ya kalau seandainya secara manusia ya saya juga lemah. Secara manusia saya pun rapuh, saudara. Tetapi saya percaya, ya kan, saya percaya setiap saya ada kelemahan, di situ tuh Tuhan menimbulkan kekuatan. Ya, menimbulkan kekuatan. Kalau seandainya saya melihat ya kalau ini pekerja semua, kalau seandainya melihat kita laporan keuangan, ada rasa ketakutan, saudara, ada rasa khawatir. Ya, apalagi sekarang di bulan Februari kita 2 bulan lagi harus memberikan keputusan mau dilanjut atau tidak. Ya kan? Nah sekarang saya sedang suka down, saudara. Tetapi setelah down itu saya ya dalam hati memuji, memuliakan nama Tuhan, itu dikuatkan lagi, saudara. Ditambah ya
ya puji nama Tuhan ya. Pak Kiki datang, terus siapa si Opa John juga datang ya. Jadi ada suatu kekuatan, saya mesti berjalan terus, saya mesti jalan terus gitu kan. Gimana caranya pun ya saudara, saya terus berusaha untuk berjalan. Saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang membukakan jalan bagi gereja ini, saudara. Ya, makanya saudara, saya terus berusaha, saudara, untuk saya mempunyai visi supaya gereja kita pun bisa istilahnya kedepannya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, saudara ya. Jadi ini perwira ini dengan iman yang tulus dan mengakui keterbatasan. Akuilah keterbatasan kita, ya. Kesombongan kita harus turunkan, saudara, ya. Keterbatasan. Nah, tempo hari ada seorang datang kemari, ya dia mengeluh, ya dia mengeluh tentang kehidupan. Mengeluh ke kehidupan di mana dia susah mencari pekerjaan. Nah, saya berbicara kepada hamba ini, ya, hamba Tuhan ini, bahwa memang semua dunia usaha maupun di dalam pekerjaan ini banyak sekali yang mengeluh, saudara. Ya, saya bahwa melihat juga berita-berita, bahkan sekarang sempat viral, yaitu yang mengajak kabur aja dulu gitu kan. Itu mungkin beberapa itu kita mendengar hal itu, saudara. Ya, artinya apa? Mereka udah jenuh, saudara, udah putus asa di tempat ini, saudara. Dia mencari pekerjaan, dia lulus sarjana pun, saudara, ya kan, lulus sarjana tidak menjamin untuk hidup yang yang enak, saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus berjuang, ya. Saya bercerita kepada hamba ini, saudara. Artinya apa, saudara? Janganlah engkau mempertahankan sesuatu hal keunggulannya. Ya kan, jangan misalkan kita mempunyai keahlian, artinya menonjolkan kepada seseorang, oh ini tuh gue bisa ini, bisa itu, saudara. Justru ya kan, kita harus merendah kepada Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa, saudara. Ya kan, kita bilang kepada Tuhan, saya tidak mampu. Ya kan, saya tidak mampu, saya tidak terbatas, saudara. Ya kan, nah kita bilang kepada Tuhan, apalagi saat ini di bulan puasa ini, saudara, ya, kita merendahkan, kita belajar. Saya berdoa kepada Tuhan, saya buka puasa pun saya tidak minta apa-apa, saudara. Saya tidak apa-apa, saya ya hanya kepada Tuhan. Saya berdoa pada saat untuk membatalkan puasa, saya hanya bilang, ya Tuhan, kau tahu hati hamba ini, saudara. Ya kan, hanya itu aja, saudara. Ya kan, saya tidak minta apa itu, minta itu, saudara. Yang penting apa? Karena saya tahu, Tuhan itu tahu, ya kan, kerinduan kita, saudara. Ya kan. Nah, kalau seandainya kita berdoa, doakanlah orang lain. Ya kan, doakan orang lain. Ya, artinya apa? Kita saling mendoakan. Ya kan. Artinya Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi saluran berkat orang lain, ya kan, bukannya saluran berkat untuk kita, saudara. Ya kan, kita belajar, ya kan, seperti Danau Galilea, saudara, yang tenang, saudara, ya kan, ada kehidupan, ya, artinya untuk mendoakan, saudara, ya. Nah, makanya di dalam program doa semalaman itu saya akan sedikit ada perubahan, saudara, ya. Di sesi pertama, ya, saya minta untuk mendoakan gereja. Ya, untuk sesi pertama itu gereja semua. Nanti sesi yang kedua baru kita saling mendoakan, ya
kan, mendoakan satu sama yang lain supaya kita menjadi saluran berkat, saudara. Ya, jadi inilah contoh perwira ini, saudara. Yang pertama, dia mempunyai iman yang tulus, untuk hambanya. Hambanya itu berarti bawahannya, itu sangat luar biasa. Ya kan, dia tidak mencari muka, saudara. Ya, ini dia mengusahakan hambanya, saudara. Itu berarti artinya bawahannya, ya kan? Bukannya atasannya, bawahannya gitu ya. Artinya dia memang benar-benar tulus untuk kesembuhan perwiranya, ya. Dan yang kedua, keterbatasan. Ya, ada keterbatasan untuk menyembuhkan perwira yang lumpuh. Ya kan, dia datang kepada Tuhan, dia tahu kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat menyembuhkan. Dia datang kepada Tuhan dengan keterbatasannya, ya kan? Nah, begitu juga kita, saudara, kita datang menghampiri hadiratnya dengan iman yang tulus, ya, dan keterbatasan kita. Siapakah kita sebenarnya? Apa sebetulnya kita, kemampuan kita? Tidak ada, saudara. Kita, ya, Tuhan semuanya, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menganugerahkan. Kita dianugerahkan keluarga, anugerah kepada pasangan, anugerah anak-anak, saudara, itu adalah berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita sudah menerima berkat itu, kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu, ya, kita di sini diajarkan, ya, yang pertama, iman yang tulus, datang kepada Tuhan. Ya, dan iman yang tulus ini, saudara mempunyai iman apapun juga, saudara datang, tetapi iman ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya, jangan, ya, kita belajar, kita memang punya cita-cita, saudara, yaitu kita minta kekuatan biar Tuhan yang berserah kepada Tuhan yang memutuskan, ya. Tetapi kita, yang terutama, kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita datang, ya kan, kita, ya, ucapkan saja, saudara, apa kerinduan saudara, ya, terhadap gereja, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, saudara. Tetapi kita datang dengan iman yang tulus. Kita tidak mempunyai motivasi apa-apa. Kita jangan cari muka, jangan cari sesuatu hal yang ingin dipuji-puji, saudara. Percuma, saudara, dipuji orang, saudara. Lebih baik kita dipuji oleh Tuhan, saudara. Lebih baik Tuhan yang yang istilahnya yang memuliakan kita, saudara, ya kan. Itu yang hidup yang kekal, saudara. Itu tujuan kita, saudara, ya. Dipuji, dihormati oleh orang itu bersifat sementara, tetapi dipuji, dimuliakan oleh Tuhan itu kekal adanya, saudara. Bahkan itu akan sampai keturunan kita pun, saudara, akan dimuliakan oleh Tuhan, saudara, ya. Jadi iman yang tulus. Kedua, yang tentang keterbatasan. Kita datang keterbatasan kita akui, saudara, kelemahan kita akui, saudara, ya kan, kebodohan kita akui semua keterbatasan yang kita miliki, saudara. Dan kita buang semua, ya kan, kesombongan kita, tinggi hati kita, ya kan, mungkin jabatan, mungkin uang, saudara, kita tinggalkan semua, saudara, ya kan. Kita datang dengan istilahnya dengan hati yang telanjang, saudara, ya kan. Artinya apa? Biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Dan saya percaya, ya kan, dua hal ini apabila saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan turun tangan, ya kan. Oleh sebab itu, segala sesuatunya apabila kita terus berusaha, ya Tuhan diam, saudara. Karena Dia ingin tahu mau sampai kapan, ya kan, mau sampai mana kita berusaha, saudara, ya kan. Tetapi pada saat kita
seperti Maria, saudara, duduk diam, dengarkan firman Tuhan, ya, Tuhan turun tangan. Tetapi turun tangan itu Tuhan memberikan rema, saudara, harus bagaimana, saudara, ya. Nah, inilah yang kita pelajari, ya, bahwa kita pun janganlah engkau duduk diam saja, saudara. Kita duduk diam dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan rema di dalam kehidupan kita jalankan, saudara. Ini kita terus berusaha, ya, karena apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Walaupun kita punya iman, ya kan, sebesar gunung, saudara, tetapi tanpa perbuatan itu adalah nihil, saudara, ya, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Minta kekuatan kepada Tuhan, saudara, ya. Jangan minta berkat, jangan minta rumah, jangan minta mobil, tetapi minta kekuatan. Ya, minta kekuatan sehingga apa cita-cita kita itu Tuhan akan genapi, saudara. Ini yang saya pelajari dari perwira ini, sungguh luar biasa, ya. Yang Tuhan, yang perwira ini ditunjukkan, saudara, ya. Amin, saudara. Itu saja firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Terima kasih, ya Tuhan. Kami pun percaya, ya Tuhan, seperti seorang perwira ini, ya Tuhan. Pagi hari ini, ya Tuhan, kami datang dengan iman kami yang tulus, dengan keterbatasan kami, ya Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu. Engkau tahu, ya Tuhan, kerinduan kami, pribadi lepas pribadi, baik itu kerinduan kami kepada gereja ini, kerinduan kami di dalam keluarga, pasangan, anak-anak kami, ya Tuhan. Engkau yang Maha tahu, ya Tuhan. Oleh sebab itu berikan kekuatan kepada kami dan berikan hikmat-Mu, ya Tuhan, agar kami dapat menyelesaikan visi misi-Mu, ya Tuhan, baik dimanapun Engkau tempatkan kami, ya Bapa. Bapa, kami percaya, ya Tuhan, Engkau yang menuntun terus di gereja ini, ya Tuhan. Biarlah gereja ini semakin hari, ya Tuhan, semakin Engkau berkati, ya Tuhan. Dan esok hari, ya Tuhan, kami percaya, ya Tuhan, kami mengurapi mimbar ini, ya Tuhan, dengan tulus, dengan iman kami, ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati mimbar ini, ya Tuhan. Siapapun yang akan menyampaikan firman-Mu, baik itu praise and worship atau pemain musik, ya Tuhan, Engkau jamah ke urapi, ya Tuhan. Ada urapan yang luar biasa pada esok hari kepada hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, ya Tuhan, karena Engkau yang mengurapi mimbar ini, ya Tuhan. Engkau jamah, ya Tuhan, hati bibirnya, ya Tuhan, terlebih lagi, ya Tuhan, pikirannya, ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang akan Engkau utus, ya Tuhan, untuk menyampaikan isi kebenaran-Mu, ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau urapi, ya Tuhan, sehingga esok hari akan memberkati kepada jemaat kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangku-bangku, ya Tuhan, yang telah kami sediakan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Engkau tahu kerinduan kami, ya Tuhan. Engkau tahu, ya Bapa, hati kami, ya Tuhan, untuk terus, ya Tuhan, gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang rindu akan kemuliaan nama Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan. Pada saat ini kami sedang mengadakan renovasi di lantai 3, ya Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang akan mencukupkan segala-galanya, ya Bapa. Engkau yang Maha tahu, ya Tuhan. Engkau yang akan meneguhkan hati kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah, ya Tuhan, untuk mengakhiri doa fajar ini, ya Tuhan. Biarlah nama-Mu sajalah yang dipermuliakan, ya Bapa. Tiba saatnya kami akan menerima berkat-Mu, ya Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau-lah yang memberkati kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita pada pagi hari ini.
Saudara-saudara, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita semua, baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, keluarga kita, pekerjaan, aktivitas kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhan yang akan memberkati, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin.